Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini di sini saya dari mahasiswa STAI Dr. Kaizen Mutakin. Di sini saya akan praktek mengenai praktek mengajar tentang pelajaran fikih. Tentang pelajaran fikih yang mana pelajaran fikih ini dulunya gurunya siapa? Guru fikih di sini, yang di sini siapa? Mang Farid. Sekarang kebetulan pelajaran untuk sekarang sama saya. Sebelumnya izin perkenalkan diri dulu. Izin memperkenalkan diri, nama Hamdani Ali Mukti dari STI Dr. Kaizen Mutakin Purwakarta di daerah Maracang. Ada orang Maracang? Ada orang Maracang. Kalau saya sebelum ke pembelajaran siapa di sini KM-nya? Baik, seperti mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Pelajaran kali ini di awal sampai akhir diberi kelancaran, mudah-mudahan kita yang belajarnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran teman-teman semuanya dari kelas 8D ini. Yang pertama absen Abdul Muhyi, lalu Adila, terus Aditya, Ada. terus Ahmad Bakir, Ada. terus Ahmad Ilyas, terus Arfan, Ada. terus Arya, Ada. lalu Fahri Al-Farisi, lalu ada Al-Iswa, Hadir. terus Muhammad Gaddafi, lalu Muhammad Faiz, Muhammad Mufti Rahmatillah, terus Muhammad Taufik, Muhammad Abdul Aziz, lalu Muhammad Fadil, iya, lalu ada Muhammad Fauzi Ramdhani, terus Nazril Maulana Ibrahim, terus Nazwar Febriana, lalu Nizar Fatih Ihsan, Rezki, lalu Rifki, terus Rizal Firdani, Solahuddin, ada terakhir Teguh Paswa. Ada yang belum disebut? Alhamdulillah ada beberapa orang yang tidak masuk, mungkin sakit. Selanjutnya di sini akan dilanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai materi tentang puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Kebetulan di sini pada bab ketiga dalam kelas 8B ini tentang pelajaran fikih mengenai puasa wajib dan puasa sunnah. Terus selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang bab 3. Pada bab 3 ini
puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib dan puasa sunnah. Dan sebelum pembahasan, saya mau bertanya terlebih dahulu, apa sih yang menurut kalian ketahui tentang puasa? Puasa itu apa? Haus, bisa, terus apa sih yang identik dengan kata puasa? Identik dengan apa? Campur boleh, untuk puasa dengan campur. Nah, itu tentang puasa. Puasa itu adalah dari bahasa Arab yang diambil, puasa itu diambil dari bahasa Arab, yaitu siam dan saum. Yang mana siam dan saum ini mengandung arti berarti menahan atau mencegah. Dan menurut istilahnya adalah puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengannya. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan, dari segala apapun, bukan makan aja, dari segala apapun, dari nafsu, dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar di awal kita beres sahur dan subuh, dari situ mulai sampai akhir terbenamnya matahari, yaitu datangnya waktu sholat maghrib, dan wajib menggunakan niat. Itu puasa. Puasa itu menahan diri. Puasa itu menahan diri dari segala apapun yang dapat membatalkan, dari mulai terbit matahari sampai terbenam. Nah, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dari mulai terbitnya matahari sampai terbenam matahari. Dan juga dalam puasa itu ada syarat sah dan ada syarat yang wajib. Syarat sahnya itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Apa sih yang dinamakan syarat wajib? Ada yang tahu? Niat. Syarat wajib itu syarat yang mana ketika seseorang sudah ada syarat wajib itu sebelumnya ada 6. Syarat wajib itu ada 6. Islam, balik berakal, Islam balik berakal, terus mampu suci tina haid, terus mukim 2, 3, 4, 5, 6. Nah, syarat wajib puasa itu ada 6. Yang pertama Islam. Jadi ketika seorang terkena wajibnya puasa itu, yang pertama itu dia harus Islam. Jadi selain Islam, Kristen, selain Buddha, Hindu dan lainnya itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa untuk ajaran Islam. Dan juga yang keduanya balik itu apa? Balik sudah dewasa, sudah terbebani kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala itu balik. Nah, ketika belum balik, anak kecil masih kecil belum balik, ya tidak diwajibkan untuk puasa. Yang ketiga itu berakal. Nah, orang yang berakal itu yang dimana yang bisa mengerti mana yang baik dan mana yang buruk.
mana yang dapat menyakitkan, mana yang dapat tidak menyakitkan. Itu orang yang berakal itu seperti itu. Jadi ketika ada orang gila, orang yang mabuk gila ya, orang yang gila itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan karena tidak berakal. Lalu orang yang mampu di sini gimana? Mampu menahan dari lapar, menahan dirinya dari haus gitu. Kalau memang tidak mampu, contoh seperti orang yang sudah tua, orang tua, nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan juga suci dari haid. Dari haid itu khusus bagi seorang wanita. Jadi ketika wanita datang haid atau nifas, tidak diwajibkan untuk puasa karena dirinya tersebut masih dalam keadaan tidak suci. Makanya tidak diwajibkan puasa. Dan mungkin di sini gimana orang yang diam di suatu tempat. Makanya ada rukhsah itu keringanan bagi orang yang dalam perjalanan ke suatu tempat yang memang jaraknya jauh, satu kosong sholat, ia diperbolehkan untuk tidak puasa walaupun dalam puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya apa? Nah, ketika kalian setelahnya lagi perjalanan di sini di Purwakarta pergi ke daerah Banten atau Jakarta, nah dalam bulan Ramadan boleh kalian tidak puasa, boleh diperbolehkan tidak puasa juga. Tapi kalau emang puasa ya tidak apa-apa. Seumpamanya kalau emang tidak kuat di perjalanan karena panas, karena apa, boleh buka gitu. Tapi wajib qadha masih wajib. Terus yang kedua ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada Islam, harus Islam. Selain Islam yang tidak sah puasa. Terus mumayyiz. Ada yang tahu mumayyiz apa? Mumayyiz itu orang yang sama dengan balik, orang yang dapat membedakan yang baik dan mana yang buruk gitu. Bisa membedakan baik dan buruk. Jika dikasih api dan air pasti yang dipilih mana? Air. Itu paling penting dan mumayyiz dan baik. Bola balik bisa membedakan baik dan buruk. Dan yang ketiga suci dari hadas. Yang terakhir ada berpuasa bukan dari hari yang diharapkan, bukan hari yang diharamkan. Nah yang terakhir ini keempat, syarat sah ketika kita sah melaksanakan puasa yang keempat itu bukan di hari yang diharamkan. Contohnya seperti hari apa yang diharamkan untuk puasa? Dua lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, terus 3 hari setelah Idul Adha. Hari apa namanya? Hari Tasyrik. Jadi tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 bulan Zulhijjah. Jadi lebaran tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah diharamkan untuk puasa. Lalu selanjutnya ada rukun dari puasa. Yang pertama itu niat. Rukun itu apa rukun? Rukun itu sesuatu yang dilaksanakan ketika melaksanakan puasanya. Ketika puasa harus ada rukun. Yang pertama niat berpuasa. Coba kalian niat puasa Ramadan. Bagaimana bareng? Bismillahirrahmanirrahim. Niat itu dilaksanakan pada kapan? Sahur. Terus
boleh membatalkan puasa, tapi wajib qada berarti. Yang kedua, rukun puasa itu menjauhi yang membatalkan dari puasa. Apa aja yang dapat membatalkan puasa? Makan, minum, terus renang tidak membatalkan kecuali renangnya sambil minum es. Terus, oke? Nah itu hal yang dapat membatalkan puasa. Intinya sesuatu yang dimasukkan ke mulut yang dapat membatalkan puasa. Dan juga yang ini. Selanjutnya sunnah dari puasa. Ada yang tahu apa aja yang menjadi kesunahan dalam puasa? Ketika melaksanakan puasa Ramadan, apa aja sih yang disunahkan melakukannya? Baca Al-Quran bisa. Sunnah. Itu zakat mah wajib. Baca Quran, terus sodako. Intinya yang segala sesuatu yang bernilai ibadah. Sahur sunnah gak? Sunnah wajib sahur. Sahur wajib sunnah. Kenapa sunnah? Sahur Ramadan wajib sunnah. Bukan wajib. Sahur Ramadan itu sunnah hukumnya. Sunnah dilakukan. Yang wajibnya niatnya. Niat wajib, tapi sahur itu sunnah. Lalu sunnah dalam puasa juga mengakhirkan makan sahur. Jadi ketika kita makan sahur itu disunahkan oleh Rasulullah SAW diakhirkan mendekati ke adzan, mendekati ke imsak gitu. Mendekati ke imsak disunahkannya. Dan juga ketika berbuka disunahkan juga menyegerakannya. Sebaliknya, ketika sahur disunahkan untuk mengakhirkan, dan ketika berbuka langsung ketika terdengar ada langsung berbuka. Dan juga tadi betul membaca Al-Quran, tadarus dan juga itikaf di masjid itu merupakan salah satu sunnah-sunnah yang dilakukan ketika bulan puasa. Lalu apa aja sih yang hal-hal yang dapat hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa? Lupa makruh. Hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa salah satunya berkumur yang berlebihan. Tapi berkumur ketika melaksanakan wudu yang sunnah juga tidak apa-apa berkumur, asalkan tidak berlebihan. Tapi jika berlebihan itu dihukuminya makruh. Dan juga yang kedua gosok gigi atau bersiwak dilaksanakan itu setelah tergelincirnya matahari. Maksudnya ketika sudah datang waktu zuhur ke sini, nah itu dimakruhkan, tidak membatalkan tapi makruh dilaksanakannya. Gimana sebelum datang waktu zuhur itu gak apa-apa, tidak apa-apa. Yang dimakruhkan itu setelah tergelincirnya matahari datang waktu zuhur ke sini, zuhur, asar dan mau ke buka puasa itu dimakruhkan. Dan juga dimakruhkan juga mencicipi makanan. Terus bagaimana sih bagi ibu-ibu yang suka masak-masak kan sebelum datangnya waktu itu, gimana hukumnya? Makruh gak? Enggak, kecuali itu kan ada tujuan mencicipi makanan, bukan gak ada alasan gitu. Jadi ibu kan supaya merasakan apa enak apa enggak, mencicipi aja, bukan ditelan, mencicipi. Lalu membatalkan, melambatkan berbuka itu dimakruhkan. Jadi lambat-lambat sampai ada bisa buka, tidak boleh. Terus yang selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa apa aja? Yang membatalkan puasa? Makan, terus minum, terus
menjelaskan tentang puasa terbagi ke berapa? Apa aja? Betul. Wajib dan puasa wajib seperti apa? Satu. Dua. Rajab sunnah. Puasa apa? Puasa nazar. Puasa nazar itu puasa yang dinazarkan. Contohnya seperti ini. Kalian ketika ketika saya berniat kalau saya mendapatkan juara pertama di kelas, saya akan berpuasa 1 minggu. Nah itu kan puasa asal puasa memang tidak ada kewajiban, tapi ketika dinazarkan akan menjadi puasa yang wajib dan sampai pada waktunya kebetulan memang dia juara pertama dan harus dilaksanakan puasa seminggu. Nah, seperti itu puasa nazar. Dan satu lagi puasa kifarat. Apa puasa kifarat? Puasa kifarat itu puasa yang dilaksanakan ketika membayar atau denda. Ketika contohnya seperti seorang suami istri di tengah siang berhubungan suami istri siang pada bulan Ramadan, itu kan tidak boleh haram dan harus kifarat. Kifaratnya puasa sebanyak 2 bulan. Itu sehari sekali puasa 2 bulan, kalau 2 kali jadi 4 bulan terus gitu hitungannya. Nah, dalil puasa surah apa dalilnya? Al-Baqarah ayat Al-Baqarah dalilnya ayat 183. Oke. Enggak. Ya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Dilaksanakan juga, diwajibkan juga kepada umat-umat terlebih dahulu. Jadi puasa itu bukan ajaran Nabi Muhammad, tapi ajaran sebelumnya juga ada. Nabi sebelumnya juga melaksanakan puasa. Dan juga hal-hal yang boleh puasa Ramadan itu wajib, tapi ini boleh mereka tidak melaksanakan puasa. Contohnya orang seperti apa? Boleh tidak melaksanakan puasa Ramadan. Contohnya musafir bisa musafir, terus jalan-jalan wanita bisa terus jalan musafir ini pas boleh, terus meninggal itu ya gak ada kewajiban puasa. Satu orang yang lagi sakitnya gimana? Bukan sakit flu, bukan sakit canggeng gitu. Sakitnya itu ketika dia berpuasa akan menambah parah, akan menambah parah dia ketika melaksanakan puasa. Itu diperbolehkan tidak melaksanakan puasa tapi wajib. Yang terakhir puasa sunnah. Coba puasa sunnah apa aja? Senin Kamis. Puasa tarwiyah atau puasa
mensunahkan puasa Senin dan Kamis. Senin, Kamis. Kenapa tuh? Ada yang tahu? Karena pada hari Senin dan Kamis ini amal kita disetorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis. Jadi Nabi Muhammad SAW itu lebih suka ketika amal beliau disetorkan kepada Allah dalam keadaan beliau dalam berpuasa gitu. Jadi disunahkan dan Senin dan Kamis itu melaksanakan puasa sunnah, dan juga pada hari Senin itu kan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hari Senin tanggal berapa? 12 Februari tahun datang pada tanggal 20 April tahun 2021 Masehi. Itu puasa wajib, puasa sunnah. Senin Kamis disunahkan karena ya pada hari itu Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap minggunya ada disetorkan amal kita kepada Allah. Siapa yang menulis catatan amal baik? Oke. Amal buruk? Waduh, malaikat itu pada Senin dan Kamis disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang buruk, yang baik, kalau siapa melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan puasa, yang buruknya ya ini maksiat, mencuri, gitu. Disetorkan semuanya. Nah, kanjeng itu sangat suka ketika amalnya disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Makanya disunahkan Senin dan Kamis itu dilaksanakan puasa. Ada yang ditanyakan mengenai bebas tentang puasa yang belum dimengerti? Ada yang enggak? Ada. Apaan? Terus yang terakhir, hikmah dari puasa. Hikmah, ada yang bisa menyimpulkan? Menyehatkan badan bisa. Terus menyesuaikan itu olahraga. Terus menjaga hawa nafsu kita. Karena ketika disunahkan oleh Nabi, ketika emang hawa nafsunya udah tinggi itu harus melaksanakan puasa supaya menurunkan hawa nafsu. Terus apa lagi? Hikmah dari berpuasa. Mendapat pahala pasti. Terus membuat kita disiplin waktu. Disiplin waktu itu ketika datang sahur harus sahur, datang buka harus buka. Jadi membuat kita sehat juga. Terus tepat waktu, pasti tepat waktu sahur, pas waktu sebelum subuh itu pasti tiap hari selama 30 hari, dan buka pas azan maghrib itu pasti. Jadi teratur itu makannya, tidak kapan aja makan. Nah, itu yang menyebabkan kita menjadi sehat ketika berpuasa. Kenapa sih ada orang-orang yang ketika berpuasa tidak sehat? Mungkin dari pola makannya, dari sahurnya atau dari berbukanya, dia banyak makan makanan yang kurang sehat, gitu, banyak dimasukin, balas dendam gitu selama seharian puasa. Selama puasa banyak dimasukin. Itu hikmahnya membuat kita disiplin waktu, contohnya gitu. Juga dapat mempunyai akhlak yang mulia. Gitu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Mungkin itu saja. Untuk bab 2 bab 3 kali ini tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib hukumnya wajib, berarti wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan dosa. Puasa sunnah dilaksanakan mendapat pahala. Tidak dilaksanakan tidak dapat apa-apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini, bab 3 tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian dan juga menjadikan ilmu pengetahuan baru. Silakan berdoa. Awalnya sholat, doa. Subhanallah wa bihamdika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.